Halo semuanya, kembali lagi di channel Bimbeluki. Bimbeluki, we commit to support your success. Bersama Talenta, di sini Talenta akan memberikan TWK atau tes wawasan kebangsaan bab Pancasila. TWK ini berguna bagi kalian yang akan mengikuti tes CPNS. Talenta mulai materi Pancasilanya ya, disimak baik-baik. Yang pertama, sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai pada saat pembentukan BPUPKI. BPUPKI diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Perlu diingat bahwa BPUPKI memiliki 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara. Siapa saja sih tokoh-tokohnya? Yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Mr. Supomo, dan yang ketiga ada Insinyur Soekarno. BPUPKI juga melaksanakan 3 kali sidang. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945. Di sini, Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara. Ada 5 dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Perlu diingat, di sini ada kata kunci peri. Apabila ada kata kunci peri, merupakan dasar negara milik Muhammad Yamin. Sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1945. Di sini, Mr. Supomo menyampaikan 5 dasar negara. 5 dasar negara adalah sebagai berikut. Untuk kalian, jangan lupa ya diingat 5 dasar negara tersebut. Sidang yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945. Di sini, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 dasar rumusan negara. Nah, 5 dasar rumusan negara tersebut diberi nama Pancasila. Istilah Pancasila berasal dari kitab Sutasoma karangan Empu Tampulan. Berasal dari kata panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Untuk materi selanjutnya yaitu hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dijabarkan lebih lanjut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berikut ini Talenta jelaskan mengenai hubungan sila dalam Pancasila dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama. Sila pertama Pancasila dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ketiga, pasal 9 ayat 1, pasal 28E, dan pasal 29. Sila kedua. Sila kedua Pancasila dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertama, pasal 27, pasal 28, pasal 28A sampai J, pasal 29, pasal 30, dan pasal 31.
Sila ketiga. Sila ketiga Pancasila dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, pasal 1, pasal 18, pasal 32, pasal 35, pasal 36A, B, C, dan pasal 37 ayat 5. Sila keempat. Sila keempat Pancasila dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 20, pasal 22E, pasal 28, dan pasal 37. Dan yang terakhir, sila kelima. Sila kelima Pancasila dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar alinea kedua, pasal 23, pasal 23 ayat A sampai G, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34. Materi berikutnya yaitu peran Pancasila. Peran Pancasila dibagi menjadi dua. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Berarti Pancasila digunakan sebagai sumber norma, nilai, dan kaidah peraturan yang ada di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi mempunyai 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi realita. Berarti nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersumber pada realita atau kehidupan nyata masyarakat sehari-hari. Yang kedua, dimensi idealisme. Berarti nilai-nilai dasar Pancasila pada ideologi memiliki tujuan dan cita-cita yang jelas untuk masa depan yang lebih baik. Yang terakhir ada dimensi fleksibilitas. Berarti ideologi Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Sekarang kita latihan soal-soal bab Pancasila. Untuk soal yang pertama, pembangunan ekonomi yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila selalu mendasarkan pada nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Kesatuan, D. Kemusyawaratan, dan E. Keadilan. Coba kita bahas bareng-bareng terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama, pembangunan ekonomi yang berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila selalu didasarkan pada nilai kemanusiaan. Kenapa nilai kemanusiaan? Karena pembangunan ekonomi untuk mensejahterakan umat manusia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Soal kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan contoh sikap perwujudan dari sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Untuk soal yang nomor 2, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain merupakan contoh sikap perwujudan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi jawaban yang benar adalah D. Keempat. Selanjutnya soal ketiga. Dasar atau ideologi negara memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut, kecuali A. Dasar pelaksanaan norma nasional, B. Dasar dan sumber hukum nasional, C. Dasar kegiatan dalam penyelenggaraan negara, D. Dasar untuk berdirinya kedaulatan negara, E. Dasar bagi hubungan antar warga negara. Ayo, menurut kalian ini jawabannya apa? Bagi yang mau menjawab, bisa pause video ini dan tulis jawaban di kolom komentar. Oke, untuk menjawab soal ketiga, kita harus tahu fungsi dasar negara itu apa saja.
Fungsi dasar negara itu ada 4. Yang pertama, dasar untuk berdirinya kedaulatan negara. Yang kedua, dasar kegiatan dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, dasar dan sumber hukum nasional. Dan yang keempat, dasar bagi hubungan antar warga negara. Berdasarkan pilihan nomor 3, yang paling tidak tepat adalah A. Jadi jawaban nomor 3 adalah A. Soal nomor 4. Pancasila sebagai dasar negara dapat juga disebut sebagai A. Norma utama, B. Norma konstitusi, C. Norma fundamental, D. Norma tujuan, E. Norma ideal. Ayo, menurut kalian ini jawabannya apa? Pancasila sebagai dasar negara dapat juga disebut sebagai norma dasar, norma pertama, atau norma fundamental negara. Nah, berdasarkan pilihan dari nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 5. Negara yang membebaskan rakyatnya untuk berbuat atau bertindak apa saja asal tidak melanggar tertib hukum adalah negara yang menganut ideologi A. Pancasila, B. Sosialisme, C. Fasisme, D. Fundamentalisme, E. Liberalisme. Ayo coba, menurut kalian ini jawabannya apa? Ya, benar sekali. Jawabannya liberalisme atau E. Karena ideologi liberalisme, negara berperan sebagai penjaga malam, di mana rakyat atau warganya mempunyai kebebasan untuk berbuat atau bertindak apa saja asal tidak melanggar tertib hukum yang berlaku. Sekian materi soal dan pembahasan TWK bab Pancasila. Semoga dapat membantu bagi kalian yang akan mengikuti tes CPNS. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye!